Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Ada banyak orang di luar iman kekristenan, mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Mereka menghalalkan segala cara untuk meredahkan Alkitab dan iman kekristenan. Walaupun demikian, Injil tetap diberitakan, sekalipun mereka melakukan hal-hal atau aksi-aksi yang merendahkan Alkitab dan Yesus Kristus. Tetapi Injil tetap harus diberitakan, saudara, seperti yang terlihat di dalam video yang berikut ini. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Kalau Pak ini bukan punya pekerjaan, saudara, tapi hari ini adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Waktu Tuhan tidak lama lagi, saudara. Haleluya. Tuhan tidak lama lagi. Tuhan sudah mau datang. Makanya Dia kirim setiap anak-anak Tuhan. Dia kirim setiap hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Haleluya. Amin. Supaya saya dan saudara harus diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tidak mau. Mungkin haleluya. Saya percaya Tuhan di tempat itu tidak mau untuk menuju ke neraka. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang menuju ke neraka. Tidak ada tuh. Amin. Semua pasti menuju surga. Haleluya. Alkitab dalam Korintus dibilang begini, kemah-kemah kita akan dibongkar. Tapi Tuhan telah menyediakan kemah, yaitu kemah yang abadi kekal buat selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hari ini kau bangun kemah-kemah terus. Haleluya. Kau bangun, kau punya hidup dengan kemah-kemah. Tapi satu saat akan dibongkar. Amin. Tapi kemah yang kekal ada itu surga abadi. Haleluya. Hari ini saudara, Bapak punya hal yang besar. Kenapa saudara? Karena Injil yang merubah hidup saya dan saudara. Amin. Karena Injil hari ini saudara masih bisa menikmati kekuatan dari Tuhan. Karena Injil saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup. Karena hari ini ada lain, ada yang terbaik, ada yang Tuhan panggil pulang. Amin. Saudara, ada di tahun 2024 itu karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kalau Injil diberitakan di tempat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terima kasih. Kau tidak bisa bilang apa-apa, kau hanya bilang terima kasih untuk Tuhan Yesus. Amin. Karena dijaga saya dan saudara. Detik dan menit pun saudara tidak bisa membayar kehidupan. Namun Tuhan berikan. Amin. Akan baik-baik orang Papua. Tuhan sudah memberkati engkau. Amin. Ada kuasa yang di atas tanah ini, saudara. Makanya dikatakan begini, pergi. Amin. Pergi. Haleluya. Kita begini, pergi. Tugas kita di dunia ini bukan tinggal, saudara. Kita pergi memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, supaya haleluya saya dan saudara harus diselamatkan. Amin. Haleluya. Dia bilang begini, kau sudah terima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus itu sudah turun bagi saya dan saudara. Tinggal saudara harus melangkah untuk pergi memberitakan Injil. Amin. Jangan tinggal saudara. Kalau tinggal nanti saudara mati, saudara rugi saudara. Karena apa? Amin. Ada satu tanggung jawab besar yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Tanggung jawab yaitu keselamatan. Amin. Hari ini biar kau beribadah di dalam gereja, tapi kalau kau tidak bawa jiwa untuk Tuhan, sorry saja. Amin. Haleluya. Kau rugi. Rugi. Makanya selagi kesempatan hari ini Tuhan masih memberikan engkau telinga untuk mendengarkan kabar keselamatan itu. Mari, jangan keraskan hati saudara. Amin. Karena Injil memberikan satu kekuatan yang baru. Injil bisa merubah hidup Anda. Amin. Yang dulunya saudara ada di dalam dosa, tapi karena Injil Kristus membuat satu perubahan, membuat masa depan, membuat kemenangan dari kemenangan, membuat satu terobosan dan satu terobosan. Melihat tanda-tanda heran.
cari Tuhan maka kamu akan hidup. Ya. Kita nih tahu berdoa, tapi kita yakin, kita imani. Kita berseru Pak Tuhan, minta ampun Pak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jangan dulu ambil Pak kita. Jangan dulu ambil Pak kita Tuhan. Kita pe anak masih kakak cili. Kasih kesempatan Pak kita untuk kita mau bertobat. Ya. Puji Tuhan. Habis kita berdoa, berangsur-angsur hilang pelan-pelan. Tuh kita pedingin dan kita pe sesak nafas. Itulah hebat Tuhan Yesus. Sumber kekuatan dan kehidupan. Lihat, kita ada di tengah-tengah pasar air Madidi. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus dalam hidup saya. Haleluya. Makanya itu kita rindu. Semua teman-teman masyarakat yang ada di masyarakat air Madidi, yang ada di pasar, belum ada kata terlambat untuk bertobat. Ya. Jangan nanti so mati. So di alam roh, biarmu bertobat. So tidak ada kata pertobatan. Biar kau dimali air mata darah. Maka itu diberi kesempatan di dunia ini supaya orang mesti bertobat. Cari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik pada orang. Ya. Dengan apa orang mau balas pada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak minta apa-apa pada orang semua. Dia tidak minta emas perak. Dia cuma minta orang punya hati. Ya. Orang punya hati. Amin. Tuhan Yesus, kurang apa pada orang semua? Sampai detik ini Tuhan Yesus, orang berjalan semua ini. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yes. Begitu belum ada kata terlambat. Seperti Lukas 5 ayat 32 berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan lagi kesaksian dari Doni Akar. Haleluya. Haleluya. Shalom masyarakat air Madidi. Shalom. Manusia itu memang belum sempurna. Masa lalu tinggal masa lalu. Kalau kita ini dia, banyak kejadian, banyak masalah yang kita berbuat. Kita penama Doni Karundeng alias Doni Akar. Mungkin teman-teman yang di air Madidi di sini kenal apa kita, karena kita petamba dulu di sini. Kita pernah boronan di sini. Kita pernah bikin kasus penikaman di pasar sini. Kita pernah bikin penculikan di pasar sini di tahun 90. Tahun 90 kita keluar dari Cipinang. Kita datang bergaul dengan teman-teman sini. Do Ance, Dong Waseng. Kalau dorang ada, lebih bagus supaya don dengar. Sampai sekarang dorang masih ada, tak dengar masih menyambung ayang. Karena dulu kita bos kalau datang dari Singapura dengan Malaysia, kita aja menyambung ayang di sebelah sana. Kita kawal, kita bos menyambung ayang. Dulu, di tahun 90-an. Tapi tanin tahu kalau masih sekarang masih ada di tanpa sana, itu dia di belakang. Jadi kita ini dia Doni Akar. Kita bongkar jalur sini air Madidi. Kita petampa di daerah Manado sana. Kita pe kasus ini kita bayaran, pembunuh bayaran, penculikan bayaran. Kita berangkat Jakarta, Manado, Surabaya, sampai di Makassar. Tapi itu tidak menyenangkan bagi Tuhan, bagi masyarakat itu, bagi kita itu, bagi orang sampah, segala orang perbuatan. Kita sama dengan teman-teman rekan ini dia. Mereka juga banyak kasus sama dengan kita. Tapi orang itu tidak dibanggakan, itu dia. Setelah orang bikin masalah-masalah lalu, akhirnya Tuhan memanggil orang ini dia dengan keadaan sakit. Kita dapat jantung. Jantung semua mati kita memang, semua mati memang. Kita berdoa Pak Tuhan, Tuhan jangan dulu ambil Pak kita. Kita masih ada anak waktu itu dia. Kecil kita pe anak. Kita masih mutu hidup. Saya bilang Tuhan, ampun kita pe dosa masa-masa lalu. Kita bilang begitu. Ternyata Tuhan dengar. Tuhan masih memerlukan kita. Tuhan panggil Pak kita.
Di situ pe keluar rumah sakit, kita ikut langsung. Ikut pelayanan di tapi teman-teman. Kita berdoa, kita pipa pendeta, minta pengampunan. Jadi kita pe masa lalu itu dia. Kalau mau bilang memang paling kurang ajar. Mungkin kalau ada orang ini dia itu memang ya kita paling sadis. Bukan menculik anak kecil, kita menculik orang-orang besar, orang-orang berduit. Kalau bos bilang bunuh, bunuh. Kalau bos bilang bikin luka, bikin luka. Kalau bilang potong, potong. Sampai kaki. Kita pe kasus bukan cuma di Manado, di luar semua. Inilah Doni Akar. Sekarang ini dia Tuhan so panggil pak kita, ikutin Tuhan. Dia menerima saya di masa lalu saya. Dia panggil saya untuk mengikut pelayanan penginjilan jalanan dengan boots, dengan rekan-rekan kita ini dia. Kita sangat bersyukur Pak Tuhan. Apa yang Tuhan berikan Pak kita keselamatan. Dia berikan Pak kita umur panjang sampai saat ini. Untuk kita membawa berita Injil kepada seluruh masyarakat yang ada di Manado ini dia maupun di Air Madidi dan seluruh Indonesia. Dari Indonesia pun biar mau lihat di YouTube. Karena kejahatan orang itu masa lalu. Orang bisa diubahkan sampai sekarang. Karena Tuhan masih membutuhkan orang untuk membuat kesaksian dan untuk memberikan firman-firman kepada masyarakat Malaysia yang ada di Indonesia ini dia. Nah teman-teman, itu ada video di mana ada seseorang atau seorang pemuda yang semangat memberitakan Injil, yaitu Yesus Kristus, di salah satu tempat, yaitu di pasar, di mana pasar tersebut ada banyak orang, ratusan atau ribuan orang yang mendengarkan Injil Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Alkitab mencatat bahwa Injil harus diberitakan di seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Artinya bahwa Injil itu harus atau keharusan bagi siapa yang mengikut Kristus, memberitakan Injil atau memberitakan Yesus Kristus, supaya orang-orang yang belum mengenal, belum mendengar berita tentang keselamatan, mereka boleh mendengar. Mengapa Injil harus diberitakan? Karena Injil yaitu Yesus Kristus, orang-orang yang mendengarkan, yang menerima, bertobat dan terima Yesus, mereka pasti akan diselamatkan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan moga-moga, bukan perbuatan baik, bukan karena kesalehan. Mengapa perbuatan baik dan kesalehan tidak mungkin menyelamatkan saya dan saudara? Karena kesalehan dan perbuatan baik tidak mungkin mensejajarkan kekudusan Allah. Karena pada dasarnya manusia telah jatuh ke dalam dosa dan najis. Jadi tidak mungkin yang najis bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus, tidak mungkin. Jadi oleh sebab itu hanyalah melalui di dalam Yesus Kristus saudara dan saya dapat mengalami keselamatan. Oleh karena itu pentingnya pemberitaan Injil bagi seluruh dunia. Sebab tadi firman Tuhan berkata, Injil harus diberitakan di seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi, bagaimana saudara? Apakah engkau masih menolak Tuhan Yesus Kristus atau Injil itu? Oleh sebab itu, inilah waktunya dan kesempatan bagi Anda yang belum menerima Yesus Kristus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yesus Kristus telah menantikan saudara untuk datang dan kembali kepadanya. Dan Ia sedang menunggu Anda dan bersabar untuk datang dan kembali kepadanya. Oleh karena itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Silakan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara memberikan komentar yang baik dan benar, supaya ketika orang membaca komentar saudara, orang lain diberkati. Ingat, jangan berikan komentar yang menghujat, melecehkan dan menjelek-jelekan. Yesus mengajarkan kita untuk memperkatakan perkataan yang baik dan benar apabila
orang lain mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.